Pemrograman adalah proses menulis kode komputer untuk menciptakan sebuah program komputer. Program komputer berisi serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Komputer pada dasarnya membutuhkan keberadaan program agar bisa menjalankan fungsinya sebagai komputer. Tanpa program komputer, komputer hanyalah mesin rumit yang mengubah listrik menjadi panas. Ini merupakan program komputer yang sering kita gunakan seperti sistem operasi, browser, Photoshop, game, pemutar film, dan lain-lain. Dalam tutorial kali ini, kita akan memahami konsep-konsep berikut: pengertian pemrograman, pengertian algoritma, pengertian bahasa pemrograman, pengertian compiler, dan interpreter. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Tujuan dari pemrograman adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan programmer. Untuk melakukan pemrograman diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman dan pada kebanyakan kasus, diperlukan pengetahuan lain seperti matematika. Dalam pemrograman tidak ada cara yang benar atau salah untuk memecahkan masalah, sama seperti tidak ada cara yang benar atau salah untuk melukis gambar. Ada pilihan yang harus dibuat dan satu cara mungkin tampak lebih baik daripada yang lain, tetapi itu tidak berarti yang lain salah. Dalam mengembangkan program melibatkan langkah-langkah yang mirip dengan tugas pemecahan masalah. Ada 5 tahapan utama dalam proses pemrograman, yaitu analisis masalah, merencanakan solusi, mengkodekan program, debug dan pengujian, dan mendokumentasikan program. Analisis masalah. Analisis masalah adalah proses mendefinisikan masalah dan menguraikan sistem secara keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mengidentifikasi kemungkinan input, proses dan output yang terkait dengan masalah tersebut. Merencanakan solusi. 2 cara umum untuk merencanakan solusi untuk suatu masalah adalah menggambar flowchart dan menulis pseudocode atau mungkin keduanya. Flowchart adalah representasi bergambar dari solusi langkah demi langkah untuk suatu masalah. Ini terdiri dari panah yang mewakili arah yang diambil program dan kotak atau simbol lain yang mewakili tindakan. Ini adalah peta tentang apa yang akan dilakukan program kita dan bagaimana program itu akan melakukannya. Sedangkan pseudocode memungkinkan kita untuk fokus pada logika program tanpa harus khawatir dulu tentang sintak yang tepat dari bahasa pemrograman tertentu. Namun pseudocode tidak dapat dieksekusi di komputer. Mengkodekan program. Pada tahap ini, proses penulisan program sebenarnya terjadi. Kita mulai menulis kode program di dalam komputer menggunakan aplikasi yang disebut sebagai text editor. Pada tahap ini, kita akan menerjemahkan logika dari flowchart atau pseudocode ke bahasa pemrograman. Debug dan pengujian. Debugging adalah proses menemukan kesalahan dan menghapusnya dari program komputer. Debug atau kesalahan yang berada di dalam program dapat menyebabkan kegagalan program. Bahkan setelah berhati-hati selama desain dan pengkodean program, beberapa kesalahan mungkin tetap ada dalam program dan kesalahan ini muncul selama proses eksekusi. Debugging umumnya dilakukan oleh pengembang program. Sedangkan pengujian dilakukan untuk memverifikasi apakah paket perangkat lunak yang telah selesai berfungsi sesuai dengan yang ditentukan. Pengujian umumnya dilakukan oleh tim pengujian yang mengeksekusi program secara berulang-ulang dengan maksud untuk menemukan kesalahan. Setelah pengujian,
Daftar kesalahan dan informasi terkait dikirim ke pengembang program atau tim pengembang. Mendokumentasikan program. Dokumentasi program berisi semua detail teknis dari program yang kita buat. Tanpa dokumentasi yang tepat, sangat sulit bagi programmer untuk memperbarui dan memelihara program. Dokumentasi sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki minat dalam pemrograman, terutama programmer lain yang mungkin menjadi bagian dari tim kita. Algoritma merupakan prosedur komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai input, kemudian diproses sebagai output. Jadi secara sederhana, algoritma adalah urutan langkah komputasi yang mengubah input menjadi output. Hal ini dapat dipahami dengan mengambil contoh memasak resep baru. Untuk memasak resep baru, seseorang membaca instruksi dan menjalankannya satu persatu dalam urutan yang diberikan. Hasil yang diperoleh adalah masakan baru yang dimasak dengan sempurna. Demikian pula algoritma membantu melakukan tugas dalam pemrograman untuk mendapatkan output yang diharapkan. Suatu algoritma harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Setiap langkah dan input atau outputnya harus jelas dan hanya mengarah pada satu makna. Kedua, algoritma wajib memiliki batasan proses dan merujuk pada hasil tertentu. Algoritma tidak boleh menuju suatu perulangan yang tak terbatas. Ketiga, suatu algoritma mungkin memiliki banyak input atau tidak memiliki input sama sekali. Keempat, suatu algoritma harus menghasilkan setidaknya satu output. Dan kelima, algoritma yang layak harus disusun secara sederhana, umum dan praktis. Hal tersebut juga harus bisa beroperasi menyesuaikan sumber daya yang tersedia. Panduan berikut dapat diikuti saat mengembangkan algoritma. Sebuah algoritma akan diapit oleh start atau begin dan stop atau end. Untuk menerima data dari pengguna, pernyataan yang umum digunakan adalah input, read, get, atau obtain. Untuk menampilkan hasil atau pesan apapun, pernyataan yang umum digunakan adalah print, display, write, atau output. Umumnya compute atau calculate digunakan saat menggambarkan ekspresi matematika dan berdasarkan situasi operator yang relevan dapat digunakan. Berikut adalah contoh algoritma untuk menghitung luas segitiga. Pada langkah pertama dalam pembuatan algoritma, selalu diawali dengan pernyataan start atau begin. Lalu pada langkah kedua, kita akan menginisialisasi variabel seperti alas, tinggi dan luas untuk menampung nilai dari masukan user dan proses perhitungan. Pada langkah ketiga, kita akan menerima masukan untuk alas dari user dengan menggunakan pernyataan input. Pada langkah keempat, kita juga menerima masukan untuk tinggi dengan menggunakan pernyataan input. Pada langkah kelima, kita akan menggunakan pernyataan calculate untuk melakukan proses perhitungan luas segitiga dengan rumus, luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Pada langkah ke-6, kita menggunakan pernyataan output untuk menampilkan hasil luas. Dan langkah ke-7, kita menggunakan pernyataan end untuk mengakhiri algoritma. Text editor adalah program yang digunakan oleh programmer untuk menulis kode komputer. Apapun bahasa pemrograman yang dipakai, baik itu Ruby, Python, JavaScript, ataupun PHP, text editor berperan penting dalam proses penulisan. Ada banyak text editor yang dapat kita gunakan, seperti Adobe Dreamweaver, Eclipse, JDeveloper, dan Visual Studio. Kita sebaiknya menggunakan text editor yang lebih canggih saat membuat sebuah program,
karena dapat membuat pengkodean dan pengujian kode lebih efisien. Pada tutorial selanjutnya, kita akan menggunakan Text Editor Visual Studio yang merupakan salah satu program text editor yang paling populer. Untuk berkomunikasi dengan seseorang, kita membutuhkan bahasa tertentu. Sama halnya untuk berkomunikasi dengan komputer, programmer juga membutuhkan bahasa yang disebut bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan oleh programmer untuk mengembangkan program perangkat lunak, skrip atau set lain dari instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Bahasa pemrograman memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi. Setiap bahasa pemrograman berisi sintak yang unik dan satu set kata kunci yang digunakan untuk membuat satu set instruksi. Ribuan bahasa pemrograman telah dikembangkan sampai sekarang, tetapi setiap bahasa pemrograman memiliki tujuan khusus. Bahasa-bahasa ini bervariasi dalam tingkat abstraksi yang mereka berikan pada hardware. Abstraksi dalam bahasa pemrograman adalah sebuah cara untuk menyembunyikan kompleksitas dan memungkinkan akses kepada hardware menjadi lebih mudah dan seragam. Gambar berikut menjelaskan tingkat abstraksi pada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang berada pada tingkat bawah memberikan abstraksi yang lebih sedikit, sedangkan bahasa pemrograman yang berada pada tingkat atas memiliki abstraksi yang lebih tinggi. Beberapa bahasa pemrograman menyediakan abstraksi yang lebih sedikit atau tidak ada sama sekali, sementara beberapa bahasa pemrograman menyediakan abstraksi yang lebih tinggi. Berdasarkan tingkat abstraksinya, bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah adalah bahasa pemrograman yang tidak memberikan abstraksi dari perangkat keras. Bahasa tingkat rendah diwakili dalam bentuk 0 dan 1 yang merupakan instruksi mesin. Bahasa pemrograman tingkat rendah dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu bahasa tingkat mesin. Bahasa tingkat mesin adalah bahasa yang terdiri dari sekumpulan instruksi yang berbentuk biner 0 atau 1. Seperti yang kita ketahui bahwa komputer hanya dapat memahami instruksi mesin yang berupa angka biner, yaitu 0 dan 1, sehingga instruksi yang diberikan ke komputer hanya bisa dalam kode biner. Membuat program dalam bahasa tingkat mesin adalah tugas yang sangat sulit karena tidak mudah bagi programmer untuk menulis program dalam instruksi mesin. Ini rawan kesalahan karena tidak mudah dipahami, dan perawatannya juga sangat tinggi. Bahasa tingkat mesin tidak portabel karena setiap komputer memiliki instruksi mesinnya sendiri. Jadi jika kita menulis program di satu komputer tidak akan berlaku lagi di komputer lain. Bahasa assembly atau bahasa rakitan. Bahasa assembly merupakan bahasa tingkat mesin yang diperluas. Bahasa assembly berisi beberapa perintah yang dapat dibaca manusia, seperti move, add, sub dan lain-lain. Karena instruksi bahasa assembly ditulis dalam bahasa Inggris, sehingga lebih mudah untuk ditulis dan dipahami. Dengan menggunakan bahasa assembly, masalah yang kita hadapi dalam bahasa mesin dikurangi sampai batas tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa komputer hanya dapat memahami instruksi tingkat mesin, sehingga diperlukan penerjemah yang mengubah kode assembly menjadi kode mesin. Penerjemah yang digunakan untuk menerjemahkan kode dikenal sebagai assembler. Kode bahasa assembly tidak portabel karena data disimpan dalam register komputer,
dan komputer harus mengetahui set register yang berbeda. Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan programmer untuk menulis program yang tidak bergantung pada jenis komputer tertentu. Bahasa tingkat tinggi dianggap sebagai bahasa tingkat tinggi karena lebih dekat dengan bahasa manusia daripada bahasa tingkat mesin. Saat menulis program dalam bahasa tingkat tinggi, maka seluruh perhatian harus diberikan pada logika masalah. Compiler diperlukan untuk menerjemahkan bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah Python, Java, PHP, Ruby, Pascal dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti Python, Java, PHP, Ruby, Pascal dan sebagainya, sangat dekat dengan bahasa Inggris. Itu membuat proses pemrograman menjadi lebih mudah. Kode pemrograman yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dikenal sebagai source code. Source code ini nantinya akan dieksekusi oleh komputer. Namun sebelum source code dieksekusi oleh komputer, source code harus diterjemahkan terlebih dahulu ke bahasa mesin menggunakan compiler atau interpreter. Compiler dan interpreter merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan source code yang ditulis dari bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin yang merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah. Ini pada dasarnya adalah program yang menerjemahkan kode yang dapat dibaca manusia ke bahasa yang dipahami oleh komputer yaitu 0 dan 1. Meski compiler dan interpreter melakukan tugas yang sama, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Berikut adalah beberapa perbedaan antara compiler dengan interpreter. Compiler menerjemahkan source code menjadi kode mesin sebelum program berjalan. Jika tidak ada kesalahan pada penulisan kode, compiler akan menghasilkan berkas eksekutable, contohnya seperti .exe. Sedangkan interpreter menerjemahkan source code menjadi kode mesin secara langsung ketika program dijalankan. Perintah-perintah yang dibuat oleh programmer akan dieksekusi baris demi baris, sambil mengikuti logika yang terdapat di dalam kode tersebut. Arsitektur compiler modern biasanya bukan lagi merupakan program tunggal, namun merupakan rangkaian komunikasi antar program dengan tugas spesifik masing-masing. Berikut adalah program yang menyusun arsitektur compiler. Compiler itu sendiri yang menerima kode sumber dan menghasilkan bahasa tingkat rendah. Assembler yang menerima keluaran compiler dan menghasilkan berkas objek dalam bahasa mesin. Linker yang menerima berkas objek keluaran assembler untuk kemudian digabungkan dengan pustaka-pustaka yang diperlukan dan menghasilkan program yang dapat dieksekusi. Sedangkan untuk interpreter umumnya menggunakan salah satu strategi berikut untuk menjalankan program. Mengeksekusi kode sumber secara langsung. Menerjemahkannya ke dalam serangkaian portable code, kemudian mengeksekusinya. Mengeksekusi kode yang telah dikompilasi sebelumnya oleh compiler yang merupakan bagian dari sistem interpreter. Kode yang menggunakan compiler berjalan lebih cepat, sedangkan kode yang menggunakan interpreter berjalan lebih lambat. Compiler menampilkan semua kesalahan setelah kompilasi. Di sisi lain, interpreter menampilkan kesalahan setiap baris satu per satu. Salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan compiler adalah C, C#, C++, dan Java. Sedangkan salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter adalah JavaScript, Python, PHP, dan Ruby. Jadi dengan ini kita sampai di akhir dari tutorial tentang pengenalan pemrograman. Jika kalian memiliki pemikiran untuk dibagikan,
Silakan tulis di kolom komentar. Nantikan lebih banyak video tutorial berikutnya.